Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih, bertemu kembali di podcast KPU Kota Palangkaraya. Sobat Pemilih, topik kita kali ini karena kebetulan sekali bertepatan pada tanggal 21 April tahun 2022, yaitu Hari Kartini, di mana Hari Kartini ini menjadi momen penting dan bermakna bagi perjuangan perempuan Indonesia. Nah, Sobat Pemilih, kebetulan tamu spesial kita kali ini adalah salah satu sosok perempuan Indonesia dan juga satu-satunya penyelenggara pemilu di KPU Kota Palangkaraya yang perempuan. Yaitu siapa lagi, dan kita sudah mendatangkan di depan kita Ibu Ngismatul Qoria atau dipanggil Bu Isma, Ketua KPU Kota Palangkaraya. Halo Ibu Isma. Halo Mbak Petra, apa kabar? Sehat, apa kabar Bu Isma? Semangat. Oh iya, luar biasa. Tetap cantik. Amin, gitu ya. terima kasih. Kelihatan segar dan cantik ya Kartini kita pada kali ini. Oke, Sobat Pemilih, karena sesuai dengan topik kita kali ini yang kita bahas mengenai Hari Kartini dan kebetulan Bu Isma sebagai narasumber kita. Nah, hal pertama yang mau kita bahas itu mengenai hak perempuan. Itu seperti apa Bu Isma? Baik, terima kasih Mbak Petra. Salam sehat untuk warga Kota Palangkaraya. Pagi ini kebetulan kita tanggal 21 April 2022 memperingati Hari Kartini, di mana identik dengan perempuan. Nah, identik dengan perempuan, kiprah-kiprah perempuan, yang mana Raden Ajeng Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan, karena memang pada masa itu perempuan hanya difungsikan sebagai dapur sumur kasur. Dapur sumur kasur, di situ lingkarannya, nggak boleh berperan yang lebih gitu ya. Waktu di rumah itu, aja di rumah. Ibu ya, Dapur itu dia memasak, menyiapkan untuk anak-anak dan suaminya. Kasur itu fokus dia melayani suami. Sumur itu dia nyuci pakaian, nyuci peralatan dapur dan sebagainya. Artinya waktu itu peran perempuan begitu sempit gitu ya. Hanya sumur, dapur, kasur. Walaupun sampai sekarang 3 peran ini juga kita tidak bisa meninggalkan itu, Mbak Petra ya. Iya betul. Mbak Petra walaupun ini masih tetap kan? Masih tetap melaksanakan sumur, dapur, kasur. Iya, pasti itu. Artinya kita tidak bisa meninggalkan itu. Namun di sisi lain, Kartini ini memperjuangkan hak-hak kita untuk memperoleh pendidikan. Karena dengan pendidikan kita sebagai perempuan ini bisa berkiprah di luar sumur, dapur, dan kasur tadi. Nah, hak-hak pendidikan ini juga perlu diberikan ke perempuan. Yang kedua, selain pendidikan, perempuan juga kalau di dalam agama Islam itu memang ada penghormatan kepada perempuan. Tentu agama-agama lain juga pasti menjunjung tinggi hak-hak perempuan itu gitu ya. Nah, di sana hak-hak perempuan ini untuk dihormati dan dihargai. Bayangkan saja kalau kita hanya sumur, dapur, kasur, nggak punya wawasan apapun, maka mungkin saja orang itu tidak akan menghargai kita, Mbak Petra. Kita menganggap remeh, mungkin saja ini contoh kecil Mbak ya, yang saya alami sendiri. Saya memang dilahir itu bukan dari keluarga yang berada. Saya lahir dari keluarga petani. Waktu saya SD, karena saya mungkin anak orang tidak mampu, itu tidak dipandang. Saya malah ada beberapa kali, ini agak curhat sedikit ya. Nggak apa-apa Ibu. Beberapa kali saya itu dituduh mencuri gitu ya, oleh teman saya yang mampu. Padahal saya tidak ngambil apa-apa. Besoknya setelah ibu saya dipanggil ke sekolah dan sebagainya, ternyata besoknya uang itu ada di dia sendiri. Dia ngaku. Difitnah Ibu ya? Iya, itu saya alami Mbak. Tetapi dengan hal-hal yang saya alami itu memacu saya untuk saya ingin memperbaiki hidup saya. Saya ingin memperbaiki kualitas hidup. Saya ingin sekolah yang setinggi-tingginya. Nah, artinya apa? Dengan pendidikan kita bisa meraih bukan kita gila hormat Mbak Petra, tetapi sebagai manusia, sebagai orang beragama, pasti kan kita sebenarnya tanpa pendidikan pun kita harus menghormati orang lain gitu. Cuman kadang-kadang di masyarakat itu masih belum menempatkan itu pada waktu itu ya. Sekarang kan emansipasi pendidikan, perempuan sudah mencapai profesor, sudah sekolah tinggi semua. Artinya hak-hak perempuan itu kalau sekarang sudah diberikan sebaik-baiknya. Kalau hak perempuan itu tadi Ibu ya, seperti memperoleh pendidikan. Kami dulu awalnya kan nggak boleh. Iya, betul sekali. Jadi juga kalau kita ingin tahu juga ya,
Sobat pemilih ya, kalau kita mau ulas lagi, sebagai hak perempuan ini yang tadi Bu Isma bilang hanya sumur, dapur, kasur, tapi juga tidak lepas, kita seorang ibu juga harus punya pendidikan. Kenapa? Karena kita mendidik anak-anak ini ya, kadang kayak seperti sekarang kan, anak-anak kan sekolah online. Nah itu kan kita seorang ibu. Harus mendampingi, kalau anak-anak ada PR kan larinya ke seorang ibu juga yang lebih banyak waktunya membagi waktu. Bahkan ada istilah gini Mbak Petra, sekolah pertama bagi anak adalah ibu. Iya betul, karena itu juga kita harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi setidaknya kalau anak tanya PR ya kita bisa menjawab. Jadi guru di rumah Ibu ya. Oke, Ibu Isma, kalau mengenai perempuan, peran perempuan itu sendiri seperti apa Ibu? Saya menyambung omongan Mbak Petra tadi ya, bahwa sekarang pendidikan dilakukan online. Iya, betul. Di situ peran kita sebagai perempuan juga tinggi. Kenapa? Mungkin Mbak, kalau boleh kita amati perilaku anak-anak kita dengan sekolah online, ternyata jiwa interaksi sosialnya berkurang. Iya. Dia lebih nyaman dengan gadgetnya. Iya betul. Karena waktu ini kan interaksi kita lebih ke sini gitu ya. Fokusnya lebih ke HP, sekolah online, belajar online, tugas-tugas online semua gitu ya. Nah itu sebenarnya secara psikologis juga kurang bagus. Iya. Untuk perkembangan anak. Nah itulah peran perempuan. Di samping sebagai kalau itu dia punya karir, dia juga sebagai ibu rumah tangga. Iya. Peran perempuan yang pertama utama adalah ibu rumah tangga. Yang kedua barulah karir. Makanya kalau saya walaupun selaku ketua KPU, saya tetap saja masak. Ini contohnya sobat pemilih, contohnya di Bu Isma. Ya tetap masak, tetap cuci piring. Saya tidak meninggalkan pekerjaan itu, tetap. Nah kalau karena saya juga bekerja di luar ketua KPU, dengan suami itu kita kerjasama, Mbak. Suami yang nyuci pakaian, saya nyetrika. Luar biasa. Ada kerjasama di sana. Betul. Kita bukan kita ini suami istri kan partner, iya benar. Partner dalam rumah tangga, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu bersama. Perempuan itu Mbak kuat. Betul. Daripada laki-laki loh ya. Kuatnya apa? Perempuan itu bisa masak sambil gendong anak. Iya, betul. Perempuan bisa nyuci sambil gendong anak. Iya. Perempuan bisa tahan nggak tidur semalaman karena anak sakit dan sebagainya. Itu tahan. Laki-laki belum tentu tahan. Ya kalau ini itu laki-laki belum tentu tahan. Iya betul. Tapi satu kelemahan perempuan adalah dia tidak tahan apabila dibentak oleh suami. Iya. Setuju nggak Mbak Petra? Betul, karena perempuan ini kan sensitif ya. Dia kuat, tetapi ketika tapi perasaannya sangat lembut. Tapi perasaan sangat lembut ya. Karena memang ada istilah bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya. Dia perasaan halus, gitu ya, gampang tersinggung. Tetapi di sisi lain dia diberikan kejiwaan yang sangat kuat. Memang karena dia akan memiliki peran ganda. Ya. Luar biasa loh. Kalau anak sakit, suami sakit, ibu itu luar biasa. Iya. Tapi kalau ibu sakit, dia tetap masak. Betul. Makanya seorang ibu itu tidak boleh sakit. Nah, nggak boleh sakit. Ibu itu selalu sehat, harus kuat. 24 jam nggak ada tunjangannya. Iya. Nggak ada tunjangannya itu sekali. Dan ini juga kalau makan Ibu ya, ini mungkin juga seiring pengalaman saya waktu punya bayi ya, balita. Jadi kalau kita ngasih makan anak tuh ibunya harus makan juga, harus sama-sama. Soalnya kan kalau kita ngasih makan anak, belum lagi kita makan kan kita harus sehat, harus kuat, nggak boleh telat makan. Jadi gendong anak tuh sambil mamahnya suap, ibunya suap, anaknya suap juga. Dan itu mungkin tidak bisa kalau untuk laki-laki melakukannya. Kalau perempuan ya semua serba bisa. Sambil gendong anak, sambil ngepel bisa. Iya, itu yang luar biasanya. Bahkan 3 pekerjaan. Jadi dia bisa gendong anak, bisa sambil nyapu, sambil masak. Fokus 3 itu bisa. Tapi kalau laki-laki dia satu fokus itulah di situ. Iya, dia fokusnya di situ aja. Kalau perempuan ini bisa kemana-mana, ganda. Memang itulah kelebihan diberikan Tuhan. Iya benar, itu kelebihan diberikan Tuhan. Kita sebagai madrasah atau sekolah utama bagi anak-anak kita harus punya kepekaan yang tinggi. Iya, betul. Nah, artinya peran kita di samping yang pertama adalah sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga ya tadi sumur, kasur, dapur itu tetap kita laksanakan, tidak bisa kita tinggalkan.
Bagaimana caranya? Kita sibuk dan sebagainya gitu ya. Karena banyak perempuan yang menganggap kalau sudah bekerja dia akhirnya meninggalkan tugas penting itu tadi. Tugas penting tadi itu tugas pokok awal. Bagi perempuan-perempuan di luar sana yang bukan wanita karir, jangan menyatakan bahwa aku tidak punya pekerjaan. Iya, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Coba tanya Mbak Petra, kalau ada perempuan yang nggak bekerja, dia bilang saya nggak bekerja cuma rumah tangga. Iya. Jangan bilang cuma. Rumah tangga itu justru lebih berat luar biasa. Pekerjaan rumah tangga itu nggak akan habis-habis. Nggak ada habisnya, 24 jam. 24 jam. Nggak ada tunjangannya. Iya, nggak ada tunjangan. Luar biasa. Dan kalau kita punya karir seperti kita, ini Mbak Petra, kan kita kebetulan punya karir. Iya. Kita memang harus pandai-pandai membagi waktu. Apalagi kalau mohon maaf suami saya itu tidak suka makan di warung Mbak Petra. Oh iya. Nggak kurang suka. Iya, Dia makan di luar ya. Nggak bisa makan di luar. Bisa tapi harus dengan saya misalnya atau waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi kita harus memang betul-betul menyiapkan makan gitu ya. Kita harus mikir menunya apa. Menunya apa gitu ya. Kalau dan jangan tanya ke suami, pasti suami terserah. Iya, jawabannya pasti terserah. Terserah gitu ya. Artinya peran ini juga kita harus melaksanakan sebagai ibu rumah tangga dan karir. Bagaimana supaya dua-duanya jalan? Nah tentu kita harus bisa membagi waktu. Apalagi rumah tangga ini kita sebagai guru utama bagi anak-anak kita. Kebetulan saya juga latar belakang guru, jadi saya betul-betul menyiapkan waktu untuk anak itu belajar bersama. Saya bikin suasana menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Nah sekarang kan anak-anak sudah dewasa semua. Saya tetap menjaga komunikasi dengan anak. Kalau dia ada masalah, dia sehingga tidak disembunyikan dari saya. Kita sering ngobrol Mbak. Teman curhat. Wah, luar jadi biasa. saya bisa menempatkan diri sebagai ibunya, juga sebagai teman curhatnya. Teman curhat benar. Ini misalnya karena sudah remaja, anak-anak itu misalnya dia masa puber. Betul. Kalau masa puber itu Mbak, kalau laki-laki dia akan mulai tertarik dengan lawan jenis. Oh iya, betul. Nah, dengan bagaimana cara mengatasi supaya dia ini tidak melampiaskan masa pubernya itu ke jalan yang salah. Iya. Masa puber itu kan normal Mbak ya. Iya, betul. Secara psikologi benar. Iya. Nggak boleh kita tahan. Kamu nggak boleh ini, nggak bisa. Nah kita ngajak diskusi. Nah kamu nanti akan tertarik loh dengan lawan jenis. Begini. Saya diskusi. Apalagi anak saya nomor 3 itu kan karena saya ajak di pondok, pergaulan dengan laki-laki semua. Saya sudah mewanti-wanti, nak kalau ada temanmu yang memegang badanmu yang bukan sewajarnya, kamu harus dengan keras menolak. Nah ketika dia kelas 1 SMA, dia mengalami itu. Awalnya dia nggak curiga gitu ya, dia digendong, di ini gitu. Lalu dia ingat nasihat saya, lalu dia melawan gitu ya, nggak mau lagi. Gitu. Artinya kalau kita membekali anak sejak dini, hal-hal pengetahuan, karena mereka kan nggak tahu kalau nggak kita kasih bekal. Betul. Tentang seksologi itu boleh Mbak kita kasih bekal ketika mereka masuk masa-masa puber. Tapi dengan metode pendidikan ya, bukan mohon maaf seksualitas yang ini bukan, tapi pendidikan seperti tadi yang saya sampaikan ternyata tuh dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dengan cara yang tepat, yang mudah dipahami juga sama anak-anak seumuran mereka itu ya. Supaya karena apa? Jangan sampai anak-anak kita tuh mengalami masa puber tuh dilampiaskan, mohon maaf, misalnya dengan menonton film-film porno. Betul. Jangan ini sampai bisa dialami oleh anak-anak. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Saya memberikan pemahaman. Saya tidak pernah kamu jangan pacaran ini, enggak. Karena kalau jangan, kalau kita larang, itu malah akan dilaksanakan. Iya, betul. Nah, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di belakang kita. Itu kena anak-anak ini kan penasarannya tinggi. Betul. Benar. Nah, tapi kalau kita kasih penjelasan, begini loh nak, mereka terbuka Mbak. Oh, Ulun ini tertarik dengan si A misalnya. Ngomong, cerita dengan kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Jangan kita ayo kasih dengan bukan begitu, tapi kita berikan pemahaman. Kalau kamu tertarik dengan lawan jenis itu normal. Kalau kamu nggak tertarik, sudah masanya itu nggak normal malah. Betul. Normal. Sudah masanya. Sudah masanya. Secara psikologis perkembangannya memang masanya. Tetapi perlu kita ajak ngobrol. Oh anak-anak ini masa-masa seperti ini, bagaimana cara penanganannya secara psikologis kita nyaman menyampaikan kepada anak, menyesuaikan. Dan alhamdulillah anak-anak ini bisa memahami dan dia tidak akan mengambil jalan-jalan yang pintas, Mbak, karena sudah diberi pemahaman tadi. Dan kita tidak selalu menjustis dia salah. Misalnya dia kehilangan apa, saya nggak pernah kamu sih ini enggak.
Itu ada, saya bilang ya sudah, itu ambil pelajarannya. Pertama, kamu nggak hati-hati. Yang kedua, itu bukan rezeki kamu lagi. Kemudian yang ketiga, itu jadi pelajaran untuk ke depan bahwa kamu harus bisa menjaga milik kamu. Saya kan anak-anak karena kan dulu kuliah di Jawa semua, ada yang lapor laptop hilang, Mbak. Oh gitu ya. Iya. Tapi mereka jujur, terbuka, karena saya nggak menjustis, marah itu enggak. Karena kalau kemarahan nggak kembali juga untuk apa? Malah akan menyakiti jiwa secara psikologis dia selalu ingat, mengganggu gitu ya. Makanya saya bilang itu pelajaran, ambil pelajarannya. Nah, saya poin-poinkan ini yang kamu harus kamu lakukan. Nah, dengan begitu dia akan terbuka dengan kita, nggak ada yang disembunyikan. Itu salah satu peran perempuan tadi Ibu ya, yang sangat luar biasa dan kompleks Mbak sebenarnya. Peran kita sebagai perempuan itu kalau di poin-poinnya itu, makanya orang bilang itu perempuan itu makhluk yang paling kuat sebenarnya. Bahkan laki-laki sendiri banyak yang viral di medsos menyatakan perempuan itu kuat. Lebih kuat daripada laki-laki. Makhluk paling kuat juga yang paling lembut. Makanya kalau sudah dia kelelahan, dia mencari sandaran. Sandaran yang paling enak adalah bahu suaminya. Betul sekali. Itu udah paling nikmat. Semahal apapun bantal, saya bilang masih nyaman bersandar ke bahu suami, gitu ya. Karena kalau ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, kita curhatnya kepada suami. Karena saya bilang, suami itu walaupun dia tidak menanggapi curhatan kita, tetapi dia tidak akan mengungkapkan kepada orang lain apa masalah kita. Itu benar, apa tempat curhat yang paling aman. Sahabat sejati. Sahabat sejati rahasia kita paling aman. Betul. Sahabat sejati itu ya suami. Apalagi kalau kayak kami nih Mbak, sudah hampir 29 tahun menikah. Sudah melewati pernikahan perak Ibu sudah melewati jauh gitu ya. Artinya memang ya teman sejati tadi, curhatnya nyaman di situ, ngobrolnya nyaman di situ gitu ya, karena sudah saling memahami. Nah, baik ini Bu Ismaya berkaitan dengan masalah peran suami atau gimana sebagai teman curhat yang baik, itu berarti ada hubungannya juga dengan masalah emansipasi. Betul. Nah, menurut Ibu seperti apa sih emansipasi wanita itu atau emansipasi perempuan itu? Emansipasi ini sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah. Dalam artian seperti kita ini sebenarnya sudah melaksanakan emansipasi. Saya, Mbak Petra juga sudah melaksanakan emansipasi karena memiliki peran di luar rumah tangga gitu ya. Emansipasi bukan berarti kita ini mengambil alih kedudukan laki-laki, bukan mengambil alih perannya laki-laki, bukan. Tetap kita memberikan memiliki peran masing-masing antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Masih memiliki peran masing-masing. Nah, emansipasi ini ketika kita diberikan peran di luar, itulah emansipasi yang kita miliki. Kita diberi peran pendidikan, kita diberi peran menjadi wanita karir, baik apapun karirnya ya, baik politisi, guru, apalagi dosen, kemudian apapun ininya, dia profesinya apapun dia memberikan peran sebagai emansipasi perempuan untuk peningkatan, memberikan peran kepada perempuan. Bukan berarti kita ini menindas laki-laki, bukan berarti kita ini mengambil alih tugas laki-laki, tapi tetap tadi saya bilang partner. Kalau di dunia ini nggak ada perempuan, laki-laki juga repot gitu ya, dia nggak ada yang dilihat, nggak ada yang begitupun sebaliknya. Begitu sebaliknya. Katanya kalau nggak ada perempuan di dunia ini gelap gitu ya. Perempuan sama, kalau nggak ada laki-laki hambar gitu ya. Betul. Artinya ada imbal balik antara laki-laki dan perempuan. Memang dalam agama sudah dinyatakan bahwa diciptakan berpasang-pasang ini sebagai penentram hati, penenang hati gitu ya, bahwa pasangan kita ini diciptakan dari segolongan sejenis dengan kita ini supaya kita ini tentram di sampingnya. Saling melengkapi juga. Saling melengkapi, jadi teman sejati, jadi teman curhat, dan dia paling aman untuk menjaga rahasia kita. Iya, betul. Itu sudah
Luar biasa aman kalau sudah curhat dengan pasangan sendiri, Ibu ya. Betul. Baik Ibu Isma, terima kasih atas waktu yang diberikan pada bincang kita kali ini. Baik Sobat Pemilih, demikian bincang kita kali ini pada episode di podcast KPU Kota Palangkaraya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe YouTube KPU Kota Palangkaraya. Saya Petra dan saya Bu Isma. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Podcast KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat negara kuat. Pemilu 2004 siap.